Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ferry Novianto Channel. Pada kesempatan pagi ini, saya sedang berada di peternakan ayam chopper, yaitu jantan super, punya Mas Gogon. Jadi gini Mas Gogon ya, panggil aja Mas Gogon, mulai dulu kenalnya Mas Gogon ya. Gogon Tatu. Gogon Tatu. Jadi gini, bagaimana cerita awalnya sampai kok berani? Dari dulu itu setahu saya belum pernah usaha ayam. Kok sampai nekat seberani sampai berhasil seperti ini, awalnya gimana Mas Gogon? Coba-coba. Coba-coba. Kok dek rasanya enak gitu ya. Dulu kan pernah kandang bebek ini. Bebek bertelur. Terus kena COVID. Kena COVID itu banting setir. Oh, Ganti ayam. karena banyak permintaan untuk ketahanan pangan itu ya. Iya. Kan ini kan peminatnya buat lalapan. Ya, gitu. Terus kalau dirasakan Mas Gogon, dulu zaman awalnya dari nol kan jatuh bangun pasti ya. Pasti. Pasti jatuh bangun karena belajarnya otodidak ya. Tidak ada yang Betul. ngajari. Otodidak, wis bondone nekat yo. Bondo nekat. Pokok ono urip, ono pangan, gelem usaha oleh rezeki ini Mas Gogon ya. Betul. Nah, wis. Kalau ceritanya langsung berhasil ya. Betul. Nah, jadi gini Mas Gogon. Awalnya dulu berapa sih sampai sekarang di sini berapa 5.000 ya? 4.000. Dulu cuma 1.500. Awalnya 1.500, sekarang 4.000 sampai 5.000, bahkan yang kadang baru 8.000 ya. 8.000. Nah, berarti kan sudah ada sekitar 8 sama 5, 13.000 ekor sekarang ya. Betul. Itu memang setahu saya Mas Gogon ya, kalau sampai dari sedikit sampai banyak gini, pasti tahu gak keuntungannya ada berapa. Bagus mana sih keuntungan ayam gini dengan ayam potong? Kalau saya ngerasakan ya, kalau ayam potongan tiap hari ganti harga. Ya, Hampir 2 hari sekali itu harga naik turun. ya, Kalau ini kan hanya harga pasar, relatif stabil. agak stabil lah, tapi semua tergantung rezeki lah. Ya, kembali ke rezeki ya. Iya. Bagaimana rasanya kalau sudah punya 5.000 di sini sama 8.000 di sana, itu kira-kira kalau pas harga maksimal dalam arti per ekor kan kata sampai tadi sekitar per ekor ya, Per kilo kalau Oh. jual ini per kilo. per kilo berapa? Kalau harga sekarang 32. 32. Kalau kira-kira sampai naik pernah nggak sampai 35? sampai di harga 40 pernah. Pernah. Gini aja, jangan terlalu tinggi lah 45. Kalau dari 32 ke 35 kan wajar ya. Wajar. Wajar. Kalau ayam dengan kondisi dengan jumlah 5.000 sama 8.000 kan 13.000. Iya. 13.000 itu kalau harga pas 35 kira-kira keuntungannya bisa untuk beli apa Mas Gogon? Aduh. Kira-kira kalau Buat beli mobil baru. bisa ya? Bisa. Nah, ini pemirsa. Ini ya. Jadi edukasi memang Mas Gogon ini praktek asli dari awal hanya 1.500, sekarang berkembang hari sampai 3.000, 4.000, 5.000, bahkan sekarang sampai 2 kandang ada 13.000 totalnya ya. 13.000. Nah ini loh, kalau berhasil harga maksimal sampai 35 bukan 40, 35 saja sudah bisa untuk beli mobil baru. Ya, harga standar di angka 200 jutaan Mas Gogon ya. Betul. Nah, itu bisa pemirsa. Jadi gini, pemirsa yang punya lahan sedikit, seperti ada sisa tanah di belakang rumah, bukan 3x3 saja. Taruhlah 10 meter Mas Gogon ya. 10 meter bisa untuk pelihara ayam berapa Mas Gogon? 10 meter ya 1.500 bisa. 10 meter persegi itu. 10 kali 10 apa gimana? 10 kali 10. Gini maksud saya gini, kalau ada 3 kali 3,5 gitu loh. Per meter berapa sih ini untuk ayamnya? Ini per meternya ini kalau 17 ekor. Oh, 17 ekor pemirsa. Jadi kalau 10 meter berarti untuk 170 ekor cukup. Kalau ukuran 3 kali 3,5 gitu atau 3 kali 4 antara 170 sampai 200 maksimal Mas Gogon ya. Iya. Itu bisa pemirsa. Kira-kira kalau 200 ekor gitu untungnya berapa Mas Gogon? Kalau untuk sambian, bukan untuk sambian gini loh. Seperti saya bekerja di pabrik gitu ya. Ingin seperti istri seperti rumah supaya dapat pekerjaan, ada sambian atau anak gitu. Kalau diajarin rapat 200 ekor gitu kira-kira untungnya berapa kira-kira? Kalau 200 ekor ini belum pernah ya. Paling sedikit 1.000. Kalau 1.000 berapa? Kalau 1.000 itu modalnya kalau mandiri ya. Iya. Itu 17.500. Iya. Itu modalnya ya. Iya. Sampai mulai awal sampai finish sampai Iya. panen. Iya. Kira-kira kalau di harga standar 30 ya. Iya. Kalau 7 juta 8 juta Dapat. Oh, jadi begini pemirsa. Kalau itu tinggal bagi 5 ya. 1.000 dibagi 5. Berarti kalau dibagi 5 itu berarti kan 200. 200 ekor tadi juga gitu. 7 juta 8 juta dibagi 5. Kan gitu. Sekitar 1,75.
Berarti kalau hanya merawat 200 ekor, kalau mencari 1,5 aja mudah kan gitu Mas Yogon ya? Ya. 1.500.000 untuk 200 ekor selama 2 bulan itu dapat. Jadi memang penghasilannya untuk meningkatkan, selain meningkatkan ketahanan pangan nasional, juga meningkatkan pendapatan ekonomi kan gitu, kebutuhan hari-hari gitu Mas Yogon. Ya buat sambian lah. Untuk sambian ya. Tapi kalau sudah seperti ini di 5.000 sama 8.000 untuk apa? Sambian apa untuk diutamakan ini? Ya diutamakan. Diutamakan. Jadi gini guys, Mas Yogon ini awalnya dulu memelihara cuma 1.500. Awalnya saya tahu berangkatnya, sekarang sudah termasuk belum dinamakan sukses, tapi mulai sukses kan gitu Mas Yogon ya. Mulai sukses, beda dengan yang sukses itu sudah puluhan ribu, tapi ini mulai sukses dari kecil, dari 1.500 mencapai sekarang 13.000. Mudah-mudahan saya doakan tahun 2026 tahun berikutnya Mas Yogon bisa sampai 2 kali sampai 3 kali lipat Mas Yogon. Amin. Nah gitu lah. Saya itu senang kalau ada teman sukses, tapi ingat ini bisnis, murni bisnis, jangan dicampurkan dengan urusan teman atau saudara. Itu ya bisnis saudara-saudara gitu Mas Yogon ya. Betul. Ya itu ya. Nomor 1 manajemennya yang diperhitungkan. Jangan asal kita berternak tidak tahu manajemennya, nanti hancur. Nanti kalau kalian hancur, jangan menyalahkan yang edukasi bahwa ini loh edukasinya kok enak gini-gini, ternyata saya nggak bisa. Itu tadi harus benar-benar di manajemen. Harus pakan berapa? Telaten. Harus konsisten kan gitu Mas Yogon ya. Terus kuncinya Semangat. 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 Nah. Pantang mundur. Nah, untuk kata-kata hari ini Mas Yogon, untuk pesan-pesan untuk bagi pemula. Kita edukasi untuk pemula saja, jangan yang sudah ribuan, puluhan ribu Mas Yogon. Nanti disalahkan karena beda itu tadi ilmu. Ilmu ya. Iya, ini bagi pemula saja. Pemula kalah menang tetap lanjut. Tetap lanjut, tetap semangat. Intinya kameta yo. Iya. Kalah menang tarung. Iya. Wah. Kan Mas Yogon. Gini ini kan nggak selalu pasti menang kan enggak. Nggak. Kadang ya ada rugi ya, ada untung. Ya ada namanya apa? Pak Pok. Ya sama aja weh. Pokoknya intinya semangat kita usaha. Iya. Jadi itu intinya pemirsa dari Mas Yogon Tato. Jadi kalau menang tetap kita punya pendirian, tetap semangat. Seperti petani ini sama dengan petani kan ya. Petani itu payu gak payu nandur. Saiki nandur dipangan tikus, yo sik nandur maneh. Dipangan wereng sik nandur maneh kan Mas Yogon. Ini sekarang posisi kandang isi 5.000 ekor ya. Dari 3 sekat ini, 1 sekat yang sini, 1 sebelah sana, ya, ada 3 sekat, ya ini sekat kedua, ya sekat kedua, ini sekat yang ketiga, ya ini sekat ketiga, ini totalnya ada 5.000 ekor ya. Ini yang satu kandang ya, satu lokasi. Dia punya 2 lokasi, yang satunya isi 8.000 ekor. Jadi ini ayam-ayam ini sistemnya kandang sederhana ya, tapi bisa menghasilkan yang lumayan. Ayam ini ya, ayam ini per ekor itu dengan berat antara 0,75 gram atau sampai 800 gram. Ini harganya di angka antara 25-26 ribu per ekor. Itu harga standar. Kalau per kilonya sekarang di angka 30 sampai 32 ribu untuk per kilogramnya. Nah, untuk ayam chopper atau jantan super ini memang beda dengan ayam potong atau ayam pedaging yang besar itu. Kalau ini umurnya lebih panjang karena apa? Supaya tekstur dagingnya lebih keras seperti ayam lokal atau ayam kampung. Ya ini dengan umur atau usia 60 hari itu baru panen. Beda dengan yang ayam potong. Kalau ayam potong itu biasanya umur hanya antara 30 hari sampai 36. Itu sudah beratnya sudah melebihi target. Kalau ini rata-rata beratnya nanti di umur 6 bulan itu, maaf bukan 6 bulan,
2 bulan atau 60 hari itu beratnya antara 0,75 sampai 0,8. Bahkan kalau sampai 1 kilo itu jarang yang ngambil, guys. Berarti pemirsa, ini ayam ini kondisinya sekarang pas umur 40 hari ya. Ini umur 40 hari. Kandang ini meskipun dekat dengan rumah atau pemukiman, ini kondisinya tetap kering karena bawahnya pakai alas ya. Ini alasnya terbuat dari sekam ya. Sekam, terus makan juga makan kering ya. Ini ya yang kandang ini ya. Ya ini kandangnya kelihatan bersih, guys. Nah ini lantai-lantainya juga terawat semua ini ya. Ini lantai terawat, disapu. Nah ini disapu semua. Dari sini kelihatan ya, ini ayamnya agak geser ke dalam sana, ke ujung, karena saya agak berani masuk karena juga nanti membahayakan, karena orang masuk itu kalau tidak disterilkan dulu atau baju yang steril nanti takutnya ada kuman. Kasihan yang peternak lain ini. Wah ini rapat sekali ini. Ini di sini pakai blower ya. Sistemnya tradisional juga pakai yang lumayan, itu pakai blower di sana. Ya, itu pakai blower. Di sana ada 3 blower ya, ada 3 blower yang jalan terus. 4 ya, 4 guys. Pemirsa, ada 4 blower. Setahu saya lihat dari sini ada 4 blower. Ya, 4 blower. Ya. Jadi untuk kandang itu tidak semua orang boleh masuk karena khusus perawat saja. Ya ini ayam-ayamnya guys. Ya ini. Ya. Nah ini. Ya ini ayam pas umur 40 hari. Berarti ini 20 hari lagi panen. Ya kalau ayam-ayam ini kalau laku per kilonya di harga 30 juta, per kilonya 30.000 rupiah, itu untungnya lumayan. Apalagi kalau katanya Mas Gogon tadi, kalau umurnya sudah sampai 60 hari itu dengan harga 35.000 per kilo bisa umroh atau beli mobil baru katanya, guys. Nah ini kalau pelihara ayam gini. Makanya begini, bagi peternak pemula atau punya teman-teman pemirsa dimanapun berada, kalaupun punya lahan kosong, kalau ada waktu luang, alangkah baiknya saya sarankan untuk memelihara ayam chopper, yaitu jantan super. Karena apa? Tidak terlalu banyak tempat yang dibutuhkan. Ayam ini per meter persegi itu bisa ditebar 27 ekor. Jadi per meter itu kapasitasnya 27 ekor ayam. Jadi tinggal ngalikan nanti kalau punya 10 meter gitu aja ya, seperti 3 kali 3,5 gitu, bisa sampai 300 ekor ayam. Jadi lumayan 300 ekor gitu ya. Kalau untungnya per ekor nanti bisa 7.000 kan lumayan, bisa 2.100.000 ya. Nah, lumayan. Nah ini ya, lumayan guys. Ya ini lumayan ya, ini ayam-ayamnya. Ya ini pagi ini ayam sudah dikasih makan ya, sudah kenyang semua. Kebetulan sudah ngasih pakan dan minum yang pas. Kalau yang di sini tebarnya agak jarang, guys. Oh bukan jarang, tapi ini lagi ditebar yang rata ya. Ayamnya lagi sedang merata. Jadi dimanapun tempat ada ya, ini saya hitung ulang ini per meternya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya sekitar 2, ya betul. Informasi dari Mas Gogon tadi, per meter persegi itu maksimal 27 ekor kapasitas kandang ya. Jadi kalau untuk kandang 100 meter berarti otomatis harus 2.700 ekor ayam atau 3.000. Jadi kalau untuk ayam ini memang sekarang ya lebih dibutuhkan untuk rumah makan, seperti rumah makan masakan Padang ataupun lalapan. Rata-rata itu pakai jantan super. Jantan super itu kan gantinya ayam kampung terus terang.
gantinya ayam kampung, Mas. Bukan seperti ayam pedaging. Nah, ini beda, teksturnya beda nanti, usianya beda, rasanya juga beda, Mas. Nah, yang perlu diketahui di sini semua ini kan ya, ini airnya, ini Mas ya, saluran air ini dari pipa semua. Meskipun kandang ini sederhana, tapi pipa semua air mengalir dari atas semua. Ya, mengalir lewat dari PPC ini ya, PPC ini dari tandon air atau tangki ini turun ke selang-selang hitam kecil. Selang itu langsung masuk ke tempat minum yang merah itu ya, tempat minum yang warna merah. Nah, yang warna merah itu tempat air ya, airnya mengucur pelan di sana. Di situ ada setelan kapasitas seperti apa, nah, gitu ada di situ, siap mengalir terus ya. Tapi mengalirnya tidak deras, sudah diukur dengan volume sekian kan gitu. Terus yang kuning ini tempat pakan. Nah, yang kuning ini, jadi ayam ini kan setelah makan minum tidur gitu aja. Jadi makanya jadi orang jangan seperti ayam. Kalau dari orang, Pak, dari orang makan kerja, cari uang untuk biaya hidup. Kalau ayam makan minum tidur, makan minum tidur gitu ya. Oke guys, sementara sampai di sini dulu perjumpaan video saya kali ini dengan Mas Gogon Tato. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Wajahmu buatku kembali.